siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kayaknya di sini aja Pak. Kayaknya agak tinggi banget di situ. Jadi seperti kecil, nanti saya lihat di bawah. Haleluya Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali. Tuhan memberkati kita ya. Amin. Iya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebelum saya kesini tadi, jadi maaf Bapak Ibu. Tadi saya dari Batu Ampar itu mengantarkan orang tua ke Medan. Karena orang tua pulang ke Medan, karena capeknya dari sana, saya pulang jam 3, sehingga saya ke rumah sebentar sama mandi sekalian lah, prepare. Ketiduran saya Bapak Ibu. Saya ketiduran, ada telepon masuk. Saya lihat ada adik, jamnya sudah saya bilang sama istri saya, apa tidak telat kita ini? Saya bilang, ya Bapak, yang agak lama bangun katanya. Itulah. Jadi ya puji Tuhan lah, artinya saya dari Sekupang sana tidak kenal rem lagi Bapak. Gas terus sampai istri saya, jangan kencang-kencang Pak, kata istri saya. Iya sebentar, kita mungkin telat ini. Nggak apa-apa lah, kata yang penting keamanan pelan-pelan asal selamat, katanya gitu kan. Jadi iyalah, saya bilang dibalas saya sampai tidak ada kekurangan Pak. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih. Saya lihat muka Bapak Ibu Saudaraku di sini ceria banget, sukacita. Haleluya, saya bahagia bisa ada di sini bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan yang selalu dilindungi Tuhan, selalu ceria kapan saja. Tuhan berikan roh sukacita bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita akan melihat firman Tuhan hari ini supaya kita di akhir-akhir zaman ini tidak ada kekhawatiran Bapak Ibu. Jadi kita supaya selalu fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kiri kanan kita, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita manusia memang ada perlu khawatir, tapi jangan berlebihan. Artinya serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kamu dan saya. Ada amin? Amin. Segala apapun kebutuhan kita, Tuhan telah siapkan itu Bapak Ibu. Cuma intinya kita, maukah kita setia kepada Tuhan? Itu yang Tuhan nantikan sama kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan, itulah yang ditunggu Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita akan melihat Bapak Ibu firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ya. Ini ada Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ada lumayan kita panjang baca firman Tuhan ini, kita berganti-gantian. Judul perikopnya itu hal kekhawatiran Bapak Ibu. Jadi supaya kita anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Kita tahu kita adalah anak biji mata Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, ngapain kita takut Bapak Ibu? Orang Tuhan kok yang memelihara kita. Kalau orang-orang di dunia sana, di luar sana, memang mereka kekhawatiran itu masih melanda. Karena keselamatan itu tidak ada di dalam hidup mereka. Kalau kita anak-anak Tuhan, keselamatan sudah dijamin kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita, asal kita setia kepada Tuhan. Amin. Inilah kita kelebihannya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen atau pengikut Kristen itu disebut pengikut Kristus Bapak Ibu. Itu artinya Kristen. Pertama-tama disebut itu di Antioquia oleh para murid. Tetapi kenapa disebut Kristen? Karena dia adalah pengikut Kristus. Jadi kita ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Ada amin? Amin. Iya. Jadi kita akan lihat firman Tuhan. Saya akan baca yang ganjil, saudara yang genap. Kita nanti bersama-sama terakhirnya ya. Bisa dapat Bapak Ibu? Kalau ada oh ya, puji Tuhan ya. Saya akan baca Bapak Ibu pertama ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 1, 2, ya. Pandanglah ke burung langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih begitu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 1, 2, ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah pedang di dada yang tumbuh tanpa berjaya tanpa mengambil. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 1, ya. 2, ya. Jadi jika demikian Allah menjadi rumput di dada yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanai bangun? Hai orang yang berpercaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 1, 2, ya. Semua itu terjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bersama-sama kita ya. 1, 2, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Inilah kita kalau ada di dalam Tuhan, tidak perlu khawatir. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa, sanggup memelihara kita. Jangankan kita Bapak Ibu, jangankan kita yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan, burung di udara saja Tuhan pelihara. Amin. Inilah Tuhan kita yang maha kuasa. Begitu ajaibnya Tuhan kita. Maukah kita datang kepada Tuhan? Kalau itu pertanyaannya. Tetapi saya percaya yang kita ada di sini mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita pun ada di sini oleh karena Tuhan yang kita muliakan. Amin. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu, kenapa dikatakan kita tidak perlu khawatir? Memang Bapak Ibu ya. Ini ayat ini boleh kita buat ya, artinya kita samakan. Kenapa kita seperti apa dikatakan firman Tuhan? Janganlah kamu khawatir, artinya khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya di sini saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita artinya melebihi kekhawatiran kita. Artinya seperti orang-orang dunia, ada tidak sedikit saja ada problem masalah, kekhawatirannya sungguh luar biasa. Kita pun dahulu sebelum di dalam Tuhan memang seperti itu, Bapak Ibu. Seperti ada masalah sedikit, kita langsung khawatir. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ngapain kita khawatir, Bapak Ibu? Saya bukan untuk mendoktrin Bapak Ibu, bukan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan kebaikan, pastilah Tuhan memberikan kita kebaikan. Pasti Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera kalau kita bersama Dia. Ada amin? Inilah Tuhan perintahkan kepada kita. Untuk apa? Baju atau pakaian kita. Firman Tuhan berkata tadi apa? Jangan karena makanan kita menghalalkan segala cara. Menipu mau, menyakiti hati orang mau, untuk mengambil hal sesuatu. Itu dunia Bapak Ibu, ya seperti itu. Karena saya juga dulu seperti itu waktu sebelum di dalam Tuhan. Yang penting saya ada, kantong saya ada, sekalipun itu teman saya singkirkan asal ada dapat sama saya. Itulah manusia-manusia zaman sekarang ini yang ada belum mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita yang sudah mengenal Tuhan, jangankan Bapak Ibu saudara kita, musuh kita saja kita akan kasihi. Ada amin? Ini Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang merasa dirinya anak Tuhan, marilah kita saling mengasihi satu sama yang lain. Jangan terlalu khawatir akan hidupmu.
sehingga saudaramu pun kamu halalkan dalam segala hal. Sehingga Bapakmu yang di surga akan tidak suka melihat tingkah laku kita kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kita ini berbeda dari orang-orang yang tidak menerima keselamatan itu. Bedanya apa? Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita sudah berpikir Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, yang dimateraikan di dalam hidup kita. Dia berkata, jangan anakku, itu tidak baik, Tuhan tidak berkenan. Maka kalau orang-orang dunia yang berkata, ambil saja, mau sakitkah orang itu, mau, jangankan Bapak Ibu, membunuh saja untuk demi sesuap atau sebungkah berlian atau emas, saya katakan uang, mau. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak, Bapak Ibu, 1 triliun pun di situ, kalau untuk membunuh kita tidak akan bisa, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dialah yang menuntun kita sehingga kita melakukan kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Inilah kita, saudaraku, anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu, kalaupun dia jatuh, Bapak Ibu, melakukan kejahatan, kalaupun dia jatuh, dia tidak berbegah di dalam dosa-dosa itu, tidak. Dia akan menyesali apa yang diperbuatnya itu sehingga dia datang dan bertobat. Kita respon saja kepada Roh Kudus itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu, dalam hati kecil kita tidak tenang, Bapak Ibu. Itulah dia Roh Kudus. Jangan. Itulah dia. Maka segala sesuatu kalau kita lakukan, contohnya kalau kita mengambil, gak usahlah dulu uang orang tua kita saja. Kita mengambil uang orang tua kita, hati kita tak hidup. Jantung kita itu kayak berdetak-detak. Kenapa? Karena itu tidak benar, salah. Roh Kudus dalam hidup kita, jangan anakku, jangan. Tetapi setan yang lebih banyak kita dengarkan sehingga akan terjadi perampokan, terjadi pembunuhan. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, kalaupun melakukan itu, segera bertobat. Kalaupun melakukan jatuh, segera bertobat. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Amin. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan mengampuni dosa-dosamu kalau kamu berlutut dan minta ampun kepada Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan. Oke, saya akan ambil Bapak Ibu. Coba kita akan tadi kan, apakah tidak penting pakaian dan atau makanan? Kenapa dikatakan begitu? Kalau kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, coba kita lihat 1 Korintus 6. Inilah kita anak-anak Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Jadi inilah kita kalau anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak mungkin bisa berbuat sesuatu segampang sesuka kita setelah kita menerima Yesus. Kontrol daripada Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Kita yakin atau tidak, Roh Kudus itu akan berduka kalau kita melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi, makan tubuh kita berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan di dalam hidup kita. Amin. Inilah, oke. Saya akan baca Bapak Ibu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin. Inilah kita kalau anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita berpikir melenggang, saya kan melakukan seperti dulu, melakukan sekarang. Itu kalau kita belum mengenal Tuhan, Roh Kudus itu belum ada dimateraikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, apa itu materai Roh Kudus? Setelah kita menerima Yesus Kristus dan Juru Selamat kita, maka kita dimateraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita berbuat segala sesuatu pun remote control Tuhan sudah ada untuk menjadi jalan hidup kita. Apakah kita itu benar apa tidak? Itulah yang Tuhan berikan, kontrol kita kepada jalan kita dikontrol Tuhan. Maka itu kalau kita, Bapak Ibu, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Roh Kudus itu
Dia akan bekerja di dalam hidup kita. Artinya, kalau kamu lakukan segala sesuatu pun, itu tidak Roh Kudus. Kalau memang kamu melakukan yang tidak baik, Roh Kudus itu akan berduka, akan diam dan juga dia berduka. Kenapa? Karena yang ada di dalam dia kita telah padamkan. Roh Kudus itu yang ada dalam kita, dengan apa dia padam? Kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia akan padam. Maka dikatakan janganlah padamkan roh. Apa itu artinya? Kalau kita membuat sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, maka bukan Roh Kudus lagi yang ada hidup di dalam hidup kita, tetapi yang lawannya itu roh iblis. Contohnya, kalau kita membunuh, apakah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita pada waktu itu? Tidak. Itu roh iblis, roh penyesat. Itulah dia yang bekerja pada waktu itu. Bunuh. Padahal Roh Kudus, jangan anakku, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan lakukan itu. Tetapi datang bisikan si iblis, ular tua, lakukan. Masa kamu disakiti, kamu biarkan saja. Tapi Roh Kudus berkata, jangan anakku, firman Tuhan apa berkata, kasihilah musuhmu. Tapi Roh Kudus, masa kamu, masa kamu sudah disakiti, tidak kamu balas? Terjadi apa yang terjadi? Kita ingat, ya, kita ingat. Mungkin kita sudah tahu lah siapa itu preman-preman yang bertobat, ya. Mungkin tidak usah sebut namanya. Itu di Jakarta sana. Sudah bertobat dia di Nusa Kambangan, tetapi dia kembali membunuh. Mungkin udah kenal gitu. Itu saya sebut nanti masuk YouTube pula. Jadi tidak usah sebut namanya, tetapi dia adalah debt collector, posnya, ya. Mungkin sudah tahu lah Bapak Ibu siapa itu. Dialah sudah menerima pertobatan, bersaksi di RCTI, bersaksi bahwasanya dia sudah bertobat dari kejahatannya, karena dia masuk di dalam karena membunuh. Nah, di situ dia bertobat, diwawancarai dengan apa lagi? Entah lupa saya namanya, ada botak-botak di situ bapak itu. KND ya, KND itu. Itu ada yang mengatakan, tapi terapa lagi, kembali lagi dia. Itu apa yang bekerja? Memang disitulah dia. Kalau dia tidak lebih banyak pendengaran-pendengaran yang roh penyesat itu tadi, Roh Kudus sudah sebenarnya mengatakan, jangan anakku, kamu ingat firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tetapi datanglah orang-orang atau iblis yang penyesat itu. Masa kamu sudah disakiti begini kamu diamkan? Masa begini sudah kamu apa? Hingga apa yang terjadi? Disuruhlah anak buahnya untuk membunuh. Anak buahnya siapa itu? Sebenarnya yang kawan itu yang mau dibunuh dia, tapi karena dia tidak ada di rumah, sehingga anak buahnya yang kena bunuh. Jadi inilah akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang sama dia. Mendekam dia. Sampai sekarang nggak tahu saya tak berapa. Nggak tahu lagi saya tak berapa tahun umur. Apanya hukumannya. Tetapi itu pun, sekalipun dia melakukan itu, kalau dia benar-benar bertobat kepada Tuhan, menyesali perbuatannya, berlutut dan mencucurkan air mata, apapun yang diperbuatnya, Tuhan masih mengasihi dia. Ada amin? Karena Tuhan itu, Bapak Ibu, Maha Pengasih. Kita saja yang dahulu kita jauh, yang dahulu kita yang dimurkahi Tuhan karena keturunan Adam ini, tetapi dia rela datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia, sama seperti hamba, dan mati di kayu salib sampai taat. Untuk apa? Untuk membebaskan kita, memperdamaikan kita dengan Allah itu. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, jauh dari kedamaian, maka dialah jalan pendamaian bagi kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Mati di kayu salib, dialah yang menebus kita. Maka itu setelah dia naik ke surga, dia mengurungkan Roh Kudus itu kepada kita. Yang ini yang kita alami. Kalau kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang bekerja dalam hidup kita ini. Bapak, saya, semua kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu secara kasat mata tidak nampak, tetapi secara roh kita bisa merasakan. Kenapa? Sama seperti angin. Angin bisa kita nampak? Tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi bisa kita rasakan. Nah seperti itulah. Roh Kudus itu juga
tidak nampak dengan kasat mata, tetapi kita bisa merasakan hadiratnya. Hadiratnya itu apa? Membawa sukacita, membawa kedamaian, dan lain-lain. Itulah kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus itu. Jadi apapun yang ada di hidup kita ini, janganlah kita mau persembahkan buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi marilah kita serahkan tubuh kita kepada Tuhan. Lakukanlah kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Tubuhmu adalah baik sucinya tuh, baik Allah. Memang Bapak Ibu, banyak orang salah persepsi di sini begini. Di luar sana ya, apalagi orang-orang tua yang sudah berumur lah, artinya sudah di atas 70-an. Jadi kalau mereka itu Bapak Ibu masih, kalau zaman dahulu kan kita maklum lah ya, zaman dahulu itu masih cibilibing, mungkin apalah, mungkin tahulah kita itu apa, berhala-berhala, gitulah. Jadi kalau kita tanya kepada apa itu orang tua itu, termasuk dulu juga orang tua kita begitu, tidak percaya. Yang sudah dipercaya itu benar-benar ya sudah itu, semua orang masuk dalam surga, neraka kok. Itu kalau orang, tetapi kalau kita benar-benar menyelidiki firman Tuhan ini, mendengarkan hamba-hamba Tuhan, mendengarkan semua KKR, seminar-seminar, dan kita baca dengan sesuai dari Kejadian sampai Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dia rela turun dari tahtanya untuk memberikan kita damai sejahtera, keselamatan. Ada amin? Untuk apa? Kita ini siapa? Kita ini sebongkah debu, ditiup lalu hilang. Tetapi Tuhan berhargakan kita, karena kitalah manusia yang ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jangankan burung-burung di udara yang kita baca tadi, kita yang paling sempurna masa sudah dipelihara Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Inilah Tuhan kita yang maha kuasa. Jadi saya akan ambil lagi, saya bacakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pekerjaan? Perhatikanlah burung bunga bakmu di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ini Tuhan kecam kita kalau kita khawatir, Bapak Ibu. Kalau kita goyang sana goyang sini oleh ilah-ilah zaman ini, Tuhan mengecam kita. Kenapa kamu khawatir? Bukankah bunga di ladang dia hiasi? Salomo saja dalam kemegahannya tidak seindah bunga itu yang hari ini ada, besok hilang. Apalagi kita umatnya yang paling sempurna itu. Bukankah dia akan memberikan nyawanya bagi kita? Dia akan memberikan kita segala apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan Maha Besar. Amin.